Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktikkan salah satu uji statistika, di mana uji tersebut adalah uji Wilcoxon. Apa sih uji Wilcoxon ini? Uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berpasangan atau berhubungan. Kapan dapat dilakukan uji Wilcoxon? Nah, uji Wilcoxon ini paling sering digunakan dalam desain penelitian pretest dan posttest, atau penelitian yang menggunakan pra dan pasca satu kelompok subjek. Uji Wilcoxon ini adalah alternatif non-parametrik dari uji paired sample t-test, di mana prinsip kerjanya uji ini tidak membandingkan rata-rata, melainkan membandingkan median atau peringkat dari selisih skor antara pasangan data. Jadi, uji Wilcoxon ini menguji apakah distribusi skor post-test berbeda dari distribusi skor pre-test. Berikutnya adalah syarat dan skala data yang digunakan dalam uji Wilcoxon. Dalam uji Wilcoxon, jenis data yang digunakan harus berupa data berpasangan, yaitu setiap subjek diukur 2 kali, di mana sebelum dan sesudah intervensi. Untuk skala datanya, di sini skala data yang digunakan harus minimal ordinal atau interval atau rasio yang gagal memenuhi asumsi normalitas. Asumsi distribusi uji Wilcoxon hanya digunakan apabila selisih nilai post-test dan pre-test tidak berdistribusi normal. Apabila data Anda berdistribusi normal, maka wajib dilakukan uji paired sample t-test. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan contoh kasus nyata. Di sini ada seorang guru yang ingin mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran problem-based learning atau yang biasa kita sebut sebagai PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP, di mana ia melakukan pretest dan posttest terhadap 30 siswanya, dan muncul pertanyaan penelitian, apakah terdapat perbedaan signifikan antara skor kemampuan berpikir kritis sebelum dan sesudah pembelajaran berbasis PBL? Untuk kita lanjut pada pengujian dari data ini, di sini saya sudah menyediakan contoh nilai dari kasus tersebut. Di sini ada nilai pretest sebanyak 30 siswa dan nilai posttest juga sama pada subjek yang sama, yaitu 30 orang siswa. Aplikasi yang digunakan di sini, saya menggunakan aplikasi Jamovi. Jadi, caranya adalah dengan menyalin nilai pretest dan posttest ini ke aplikasi Jamovi. Kita bisa salin atau copy
buka aplikasi Jamovie-nya, kita tempel atau paste di sini, dan terlihat ada 30 subjek, pretest dan posttest. Nah, sebelum kita lanjut untuk menganalisis datanya, alangkah baiknya kita ubah dulu, kita setting terlebih dahulu data-datanya. Seperti ini, yang A, setting, kita beri label bahwa ini adalah data pretest. User type-nya adalah continuous, dan untuk data sebelahnya adalah data posttest, sama, yaitu yang digunakan adalah continuous. Nah, di sini kedua data sudah diatur dan sudah berada di dalam aplikasi Jamovie. Selanjutnya, kita akan menganalisis terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu apakah data tersebut normal atau tidak. Kita lakukan uji Pirate Sample t-test untuk melihat normalitas terlebih dahulu. Kita masukkan data pretestnya, kemudian data posttestnya. Di sini di sebelah kiri terlihat ada normality test. Di sini kita bisa klik dan akan muncul hasil normality testnya. Ini. Untuk uji normalitas sendiri, kita lihat kembali. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk menentukan apakah data perbedaan selisih skor pretest dan posttest berdistribusi normal. Metodenya di sini menggunakan metode Shapiro-Wilk, di mana apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka diasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Maka uji yang dilakukan adalah Pirate t-test. Sedangkan jika p-value kurang dari 0,05, maka data diasumsikan tidak normal, sehingga perlu digunakan uji Wilcoxon. Kita lihat di sini hasil outputnya pada Jamovie. Kita pindahkan di sini. Diketahui bahwa nilai p-value adalah 0,001, di mana nilai ini jauh lebih kecil daripada 0,05. Maka selisih skor antara pretest dan posttest diasumsikan bahwa tidak berdistribusi normal. Maka harus dilakukan uji Wilcoxon Sign Rank. Bagaimana caranya? Di sini kita kembali lagi pada aplikasi Jamovie. Nah, pada sebelah kiri di bagian tes,
Di sini ada Wilcoxon Rank. Kita tinggal mengklik saja. Kita hilangkan student agar pembacaan data lebih mudah. Sehingga di sini diperoleh bahwa p-value-nya hasil uji Wilcoxon-nya nilai p-value adalah 0,001. Mana kita akan menginterpretasikan data tersebut, yakni karena nilai p-value kurang dari 0, lebih kecil dari 0,05, maka kita akan menolak H0 dan menerima H1. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa sebelum pretest dan setelah atau post-test mengikuti pembelajaran PBL. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa pembelajaran problem based learning ini pembelajaran problem based learning atau PBL sangat berpengaruh efektif pada berpikir kritis siswa SMP. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila Anda memiliki pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.